Video ini akan membahas 4 cara cerdik untuk mendapatkan perwira lawan pada pembukaan, terutama perwira-perwira minor seperti gajah atau kuda. 4 cara ini merupakan ide atau taktik sederhana yang dapat kita mainkan pada permainan. Kita dapat mendapatkan perwira lawan jika lawan kita terperangkap pada trik ini. Dan trik ini akan juga membantu kita untuk tetap menjaga perwira kita dari ancaman lawan jika kita menerapkannya dengan benar. Cara yang pertama adalah menggarpu dengan menteri. Kita akan melihat contohnya E4, C5, kuda F3, D6, C3. Hitam melanjutkan dengan kuda F6, gajah E2. Kuda hitam sedang menyerang pion E4 putih. Tetapi putih tidak menjaganya dan justru melangkahkan gajahnya ke E2. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika kuda makan pion gratis putih ini? Jika kalian menjawab menteri A4, maka itulah jawaban yang benar. Menteri putih melakukan garpu terhadap raja hitam, sekaligus kuda yang tidak terjaga. Dan putih akan menang perwira. Cara mendapatkan perwira lawan dengan penggarpuan menteri tidak hanya bisa dilakukan pada kuda lawan di E4 seperti contoh ini saja. Bisa saja jika ada perwira lawan di petak lain, seperti jika gajah ke B4, atau jika ada gajah di G4, atau perwira-perwira lawan di petak lainnya. Inti dari cara ini adalah jika menteri kita mempunyai diagonal yang terbuka, maka menteri bisa ke A4, atau untuk hitam ke A5, maka menteri kita bisa melakukan skak sambil mengancam perwira lawan yang tidak terjaga di baris keempat. Cara yang kedua untuk mendapatkan perwira lawan pada pembukaan adalah menggarpu dengan pion. Kita akan melihat contohnya di sini. Putih memajukan pion E4 untuk mengontrol pusat sekaligus menyerang gajah hitam. Jika hitam berpikir tidak ingin terlebih dahulu menukarkan pionnya, lalu memundurkan gajahnya ke G6, itu adalah kesalahan yang sangat fatal bagi hitam. Karena putih dapat melanjutkan mendorong pionnya ke E5 untuk menggarpu kedua perwira hitam. Dan hitam tidak bisa menyelamatkan keduanya secara bersamaan. Jika hitam melangkahkan salah satunya, maka perwira lainnya akan dimakan dan putih akan unggul perwira. Langkah-langkah seperti ini biasanya terjadi pada permainan yang dimainkan pemain pemula, di mana hitam mengembangkan gajahnya ke D6, kuda ke F6 tanpa melihat adanya ancaman garpu dari pion-pion pusat putih. Kita lihat contoh posisi lainnya. Kali ini bukanlah suatu trik menggarpu dengan pion, namun ini hanya sebagai pembahasan tambahan saja. Kita bisa melakukan pada posisi seperti ini, di mana putih melakukan pin pada kuda hitam di C6. Dan salah satu ancaman yang dapat dilakukan putih adalah memajukan pionnya ke D5. Pion putih tidak melakukan garpu, namun memberikan ancaman pada kuda hitam yang dalam keadaan dipin oleh gajah putih. Sekarang coba kita balik papannya untuk melihat dari sudut pandang hitam. Jika kita bermain sebagai hitam dan melihat ancaman seperti ini dari putih, pasti kita berpikir kuda di C6 kita akan hilang. Sebenarnya ada suatu cara yang dapat dilakukan hitam ketika kudanya yang dalam keadaan dipin seperti ini, sekaligus diancam pion untuk menghindari kerugian perwira, yaitu dengan melangkahkan pion A6. Tujuannya adalah jika pion putih memakan kuda hitam, maka hitam akan balas memakan gajah putih. Dan jika pion putih melanjutkan memakan pion B7 hitam, maka gajah hitam akan balas memakannya. Kembali ke posisi sebelumnya, jika putih menarik gajahnya mundur untuk tetap melakukan pin, hitam dapat memajukan pion B5, dan lagi-lagi jika kuda hitam dimakan pion, maka hitam akan balas memakan gajah putih. Memang struktur pion hitam yang berantakan seperti ini membuat hitam sedikit kurang nyaman. Namun setidaknya hitam tidak mengalami kalah perwira. Bagaimana setelah pion B5, gajah putih mundur lagi ke B3 dan sudah tidak mempin lagi kuda hitam,
maka hitam tinggal memindahkan kudanya ke petak yang lain, misal E7, untuk menghindari dari ancaman pion. Jadi ketika kuda kita dalam keadaan dipin dan bersamaan dengan itu diancam pion lawan, maka kita dapat menyelamatkan dengan memainkan langkah-langkah seperti tadi. Cara yang ketiga dinamakan jebakan Noah's Ark atau Noah's Ark Trap. Kita akan mempelajarinya dari contoh pertahanan Sisilia. E4, C5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Di sini ada langkah yang cukup aneh dari hitam, yaitu kuda A5. Kesan pertama dari dimainkannya langkah kuda ke A5 ini adalah langkah ini seperti tidak menerapkan prinsip pembukaan yang baik. Dengan melangkahkan buah yang sama 2 kali berturut-turut pada pembukaan, kemudian menempatkan kuda di pinggir. Tetapi sebenarnya ini adalah suatu langkah yang mempunyai trik. Jika putih tidak menyadari maksud tersembunyi dari langkah kuda ini dan melanjutkan dengan langkah-langkah pengembangan biasa seperti rokade misalnya, kemudian hitam pion A6 mengancam gajah putih. Jika gajah mundur ke A4, maka gajah putih ini akan terjebak dengan lanjutan pion B5, gajah mundur ke B3, dan pion C4. Gajah putih sudah terjebak, inilah yang dinamakan Noah's Ark Trap. Jadi ketika kita mengembangkan gajah kita, baik gajah petak gelap maupun gajah petak terang, lalu lawan kita mulai mendorong pion-pionnya, kita harus berhati-hati terhadap majunya 3 pion lawan seperti ini. Kita akan melihat contoh lainnya dari Noah's Ark Trap. E4, E5, misalkan saja gajah putih langsung ke B5, yang sebenarnya bukan merupakan langkah yang bagus. Hitam melangkahkan pionnya ke A5. Jika pemain putih belum pernah melihat jebakan seperti ini, mungkin akan berpikir langkah pion hitam ke A5 ini adalah langkah yang membuang-buang waktu saja. Dan misalkan saja putih melanjutkan pengembangan misal pion D3 untuk membuka diagonal gajah petak gelapnya, hitam pun akan mengancam gajah putih dengan pion C6. Kemanapun gajah ini mundur, baik A4 ataupun C4, hitam akan menerapkan jebakan yang sama. Dengan pion B5, gajah hanya bisa menghindar ke B3 dan diakhiri dengan pion A4, sehingga putih akan kehilangan gajahnya. Coba kita balik papannya untuk melihat dari sudut pandang hitam. Tadi sudah kita melihat bahwa jebakan ini dimulai dari langkah pion A5. Bagaimana jika dimulai dengan pion C6 terlebih dahulu? Setelah pion C6, gajah mundur ke A4, pion B5, gajah B3, dan pion A5. Maka di sini putih masih mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan gajahnya, misal dengan pion C3. Untuk itu perlu diperhatikan urutan langkah-langkahnya, yaitu harus dengan pion A5 terlebih dahulu agar sulit untuk diduga oleh lawan. Dan kemungkinan putih untuk tidak mengetahuinya akan lebih besar. Kita berlanjut dengan cara yang keempat untuk mendapatkan perwira lawan, yaitu dengan discovered attack dari gajah. Cara ini cukup sering ditemui di berbagai situasi. Kita lihat contoh ini. Putih memainkan gajah G5, kemudian hitam rokade pendek, lalu putih melanjutkan dengan langkah kuda D5. Ini adalah suatu kesalahan yang besar dari putih. Coba pause video ini sebentar untuk mencari cara bagi hitam untuk mendapatkan perwira putih. Yaitu dengan kuda makan D5. Ini adalah suatu ide di mana hitam memiliki menteri dan gajah petak gelapnya berada pada satu diagonal yang mengarah pada gajah putih. Hitam dapat melangkahkan kudanya ke petak yang lainnya sambil membuka ancaman dari gajah petak gelap di E7 ini pada gajah G5 putih. Jika putih memakan kuda D5 hitam dengan gajahnya, maka gajah makan gajah dan putih akan kehilangan satu perwira di sini. Maka putih tidak boleh melakukan langkah-langkah tersebut.
Dan pilihan lain bagi putih adalah gajah makan gajah dan hitam dapat memakan balik dengan kudanya. Sehingga kuda hitam ini tidak bisa dimakan oleh putih, dan dari pertukaran yang telah terjadi tadi, hitam masih memiliki 3 perwira minor, sedangkan putih hanya 2. Itulah discovered attack dari gajah yang bentuk seperti itu sering kita temui dalam permainan. Dan terkadang putih pada posisi ini membuat suatu kesalahan dengan melangkahkan kudanya ke D5. Coba misalkan putih memainkan langkah lainnya seperti rokade misalnya. Hitam bisa saja memainkan kuda D5. Ini bukanlah langkah yang buruk. Hitam tidak akan kehilangan perwiranya dengan langkah kuda ke D5 ini. Karena jika pion makan kuda, gajah hitam bisa makan gajah putih, dan terjadi pertukaran yang seimbang. Maka dari itu, ketika gajah putih berada pada satu diagonal dengan gajah hitam yang didukung menterinya, putih perlu berhati-hati dengan discovered attack yang dapat dilakukan hitam, yaitu dengan langkah seperti kuda D5. Apalagi jika di D5 ini ada perwira putih. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.